Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat hikmat Jumat yang berbahagia, puji dan syukur mari selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sahabat hikmah Jumat yang berbahagia, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terdapat suri tauladan yang harus kita contoh sebagai umat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat ini ada satu pelajaran yang harus kita pahami bersama, yakni dalam diri Nabi Muhammad ini ada contoh baik dalam segi ubudiyah, muasyarah ataupun bermuamalah. Ini pada diri Nabi Muhammad ada beberapa contoh yang harus kita laksanakan. Artinya kita sebagai manusia pun juga dituntut untuk menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik kepada sesama. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik kepada sesama yang akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak baik nantinya. Yang kedua, dalam kita bermuasyarah, dalam bermasyarakat, kita diberikan contoh oleh Nabi Muhammad untuk saling toleransi. Sifat tasamuh harus kita kedepankan. Sifat saling menghargai antara satu dengan yang lain ini harus kita jaga bersama. Jangan sampai kita menodai orang lain dengan sikap-sikap pribadi kita. Apalagi kita berada di negara hukum, negara Indonesia yang kita cintai, yang mana kalau kita lihat di Indonesia ini berbagai macam-macam suku, berbagai macam-macam ras dan lain sebagainya, yang mana kita dituntut untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sendiri diutus di muka bumi ini rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau kita kaji bersama, kata-kata lil alamin ini berarti untuk seluruh umat yang ada di dunia ini. Entah di situ beda agama, di situ beda suku, beda kulit dan lain sebagainya. Karena hakikatnya yang membedakan di hadapan Allah ini adalah sifat ketakwaan yang kita miliki. Allah sendiri berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan ini adalah sifat ketakwaan kita kepada Allah. Artinya di hadapan Allah kita sama.
baik yang berpangkat ataupun yang tidak berpangkat, ini di hadapan Allah sama. Baik yang petani ataupun yang pejabat, ini juga sama menurut Allah. Yang membedakan kita hanyalah sebatas keduniawian yang kita miliki bersama. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada seluruh sahabat Hikmah Jum'ah, mari kita kedepankan rasa toleransi kita. Sifat tasamuh harus kita jaga, kerukunan harus kita jaga. Jangan sampai karena ada suatu perbedaan kita akhirnya berpecah belah. Karena Allah sendiri berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Artinya dalam satu ayat ini ada nilai penting yang harus kita petik bersama. Kita harus berpegang teguh kepada tali Allah, yakni agama Allah. Jangan sampai karena ada suatu perbedaan pemikiran, perbedaan suku, perbedaan agama yang akhirnya kita berpecah belah. Allah sendiri memberi suatu gambaran kepada kita semuanya, yakni dalam setiap diri kita ini tidak ada yang serupa, yang sama. Berarti secara otomatis pada diri kita pun juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, mari kita saling menghargai, mari saling kita kedepankan rasa toleransi, sifat tasamuh antara satu dengan yang lain. Untuk yang selanjutnya, kita pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12, ini juga ada sejarah penting bagi kita semua, khususnya untuk semua umat Islam, yang mana pada tanggal 12 Rabiul Awal ini Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan. Oleh sebab itu, mari rasa hormat, rasa ta'zim kepada Nabi Muhammad ini selalu kita senandungkan dengan berbagai macam cara-cara, yakni yang tidak melanggar syariat agama Islam, yang tidak melanggar dalam undang-undang negara, sesuai dengan tradisi dan naluri yang ada dalam lingkungan kita sendiri-sendiri. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau kita memuliakan Allah, berarti kita juga harus memuliakan Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad, yakni jaminan adalah surganya Allah. Karena sungguhnya umat Nabi Muhammad ini dijamin untuk masuk surga, diajak bersama-sama untuk masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak mau. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini yakni nantinya juga akan bisa masuk surga, kecuali orang-orang yang tidak mau. Dengan satu catatan, apabila kita ingin memasuki surganya Allah dengan satu jalan, satu mahar, satu mas kawin, harus mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Akan tetapi apabila kita menghendaki masuk surganya Allah tetapi kita tidak mau mengikuti sunnah-sunnahnya, ini sifatnya mustahil, artinya tidak mungkin bisa terjadi. Sahabat Hikmah Jum'ah yang berbahagia, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.